Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Izin memperkenalkan diri, nama saya Risma Nur Khalifah, kelas 12 TKR 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gangguan pada sirkulasi air pendingin dan gangguan berupa kebocoran air pendingin. Kita sudah mengetahuinya, begitu pentingnya peranan sistem pendingin pada kendaraan, sehingga perlu dijaga kestabilan suhu kerja mesin. Dapat kita bayangkan bagaimana kalau sistem pendingin ini mengalami kerusakan? Mari kita bahas gangguan yang sering terjadi pada sistem pendingin. Gangguan pada sirkulasi air pendingin radiator tidak jalan pada sistem pendingin mesin. Kelancaran sirkulasi air pendingin menjadi modal utama sistem pendingin mesin bisa bekerja dengan baik. Lancarnya sirkulasi air pendingin juga akan membuat pelepas panas mesin menjadi lancar. Efeknya yaitu temperatur kerja mesin akan selalu terjaga dan mesin dapat bekerja secara optimal. Berikut penyebab sirkulasi air pendingin tidak lancar. Yang pertama, water pump rusak. Hal yang biasa menjadi penyebab sirkulasi air radiator tidak jalan adalah water pump yang rusak. Water pump berfungsi sebagai pemompa air radiator agar dapat bersirkulasi ke seluruh sistem pendingin mesin. Kerusakan water pump sering diakibatkan oleh rusaknya kipas atau impeller akibat korosi ataupun retak dan pecah. Kedua, termostat rusak. Kerusakan termostat bisa bermacam-macam, namun khusus untuk sirkulasi air radiator tidak jalan lebih banyak disebabkan ketika termostat rusak saat valve termostat dalam posisi tertutup. Dalam posisi ini, termostat akan menutup jalur sirkulasi air, maka mesin akan mudah mengalami overheat. Yang ketiga ialah radiator mampet. Penggunaan coolant radiator yang tidak sesuai dengan spek mesin dan hanya menggunakan air biasa kerap membuat radiator tersumbat ataupun mampet. Biasanya air yang diisikan ke radiator memiliki titik didih yang rendah dibandingkan dengan air yang menggunakan coolant. Akibatnya air lebih cepat mendidih, menguap dan meninggalkan material yang bersifat korosif. Dan yang terakhir ialah sistem pendingin sudah terlalu kotor. Kotoran dan lumpur kerap menempel di saluran pendingin, water gasket, mesin, saluran radiator hingga bypass. Parahnya jika lumpur ini sudah menutupi jalur sirkulasi air sehingga membuat mampet dan mengakibatkan saluran pendingin mesin. Untuk mengatasinya, kita perlu melakukan pengurasan secara menyeluruh pada pendingin mesin yang dengan lebih intensif lagi. Dan yang kedua adalah kita akan membahas tentang kebocoran sistem pendingin. Saat kita memeriksa kebocoran pada sistem pendingin, kita memerlukan alat yaitu radiator tester. Caranya yaitu yang pertama, panaskan engine kurang lebih 5 menit. Yang kedua, buka tutup radiator. Yang ketiga, periksa ketinggian air pendingin. Keempat, pilih adapter yang sesuai dengan lubangnya, kemudian pasang adapter tersebut ke lubang tutup radiator. Yang kelima, ambil pompa radiator tester, kemudian pasangkan selang pompa radiator tester ke adapter yang telah terpasang. Yang keenam, pompakan dengan tekanan yang sesuai, standarnya kira-kira 13 SPI. 7. Jangan berikan tekanan yang berlebih karena dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pendingin. 8. Perhatikan selang-selang radiator apabila terdapat kebocoran atau tidak. 9. Jika tidak ada air pendingin yang keluar dari saluran-saluran atau sambungan-sambungan sistem, berarti sistem tidak mengalami kebocoran. Dan apabila ada yang keluar, maka sistem mengalami kebocoran. Saya ulangi ya. Apabila tidak ada air yang keluar dari sambungan-sambungan sistem berarti tidak mengalami kebocoran.
Dan apabila ada yang keluar dari sambungan-sambungan tersebut, maka sistem tersebut mengalami kebocoran. 11. Setelah selesai, lepas adapter dan pompa radiator tester. 12. Pasang kembali tutup radiator. Dan 13. Bersihkan peralatan yang tidak digunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.